Oke guys, selamat datang di channel Syarofi Channel guys. Pada sore ini Rofi kedatangan tamu yang cukup spesial, yakni pemuda yang cukup inspiratif di kota Pamekasan. Orangnya sih ganteng, tapi sayang guys, cuek, bahkan masih jomblo guys. Agak paru-paru awal. Nah, tapi sebelum Rofi melebar pembahasannya, alangkah baiknya Rofi pengen kenalan dulu lah sepintas ataupun biografi singkat. Jadi Siapa kita sih nggak kenal. cowok ganteng yang cuek sekali guys? Dia cuek sekali guys. Kok formal banget ini. Ya, silakan kenalan dulu kak. Siapa Oke, sih lewat termuda ini? perkenalkan saya Faik. Saya bekerja di suatu perusahaan media cetak koran kabar Madura. Dan kebetulan saya Tawaduk Jangan, banget ya guys. kebetulan Ya, kebetulan. saya di bagian layout. Kira-kira sebelum apa sih motivasi sehingga nanti bisa terjun? Sebelum nge-layout maksudnya sebelum masuk dunia kerja. Iya. Sebelum masuk dunia kerja. Sebelum masuk dunia kerja saya sebenarnya desain grafis di perusahaan di percetakan banner, bukan desain grafis perancang busana, bukan. Desain grafis di beberapa perusahaan banner yang ada di Pamekasan. Itu saya masuk dunia kerja kalau nggak keliru sejak tahun 2015 ya. Wow, keren guys. Itu otodidak atau gimana nih desain grafisnya? Ya sebelumnya memang sempat otodidak di SMA ya, di SMA. SMA. Kalau udah masuk dunia kerja itu kan kayaknya harus harus menyesuaikan dengan job di iklim kantornya. Harus menyesuaikan. Jadi waktu itu saya sebenarnya kalau dipresentasikan itu hanya tahu 20% lah, atau hanya tahu 10% tentang dunia desain grafis. Tapi karena di pekerjaan dituntut untuk bekerja setiap hari dan melayani beberapa orang yang ingin nyetak banner, ya undangan banner macam-macam lah dulu itu. Jadi mau tidak mau saya harus upgrade skill gitu. Ya dengan cara belajar terus waktu itu gitu. Ya, itu kan kalau nge-layout itu kak tentu kan tidak hal yang mudah gitu. Dan sekarang sudah masuk di kabar gitu. Itu prosesnya gimana? Masuk ke ke dunia layout gitu kan, dari dunia desain grafis setir banting lah istilahnya ya kak ya. Untung nggak bilang dari dunia lain tadi. Oke, dari dunia sebelum nge-layout, seperti yang saya ceritakan tadi itu, saya di dunia desain grafis. Jadi saya mau jelasin desain grafis sama layout itu basicnya sama-sama bersentuhan dengan komputer ya, dengan mouse, dengan komputer, dengan satu perangkat lah istilahnya. Satu perangkat, cuman aplikasinya beda. Nah, cuman bedanya untuk desain grafis itu kita mendesain dari awal. Ya, misalnya contoh ya. Desain grafis itu diterapkan untuk kita mau membuat logo ya, terus flyer atau pamflet, terus cetak undangan misalnya. Itu secara umum disebut desain. Desain kan ya? Mau membuat hal-hal yang berkaitan dengan visual itu secara umum disebut desain. Nah, layout itu di mana? Layout itu tata letaknya. Nah, jadi kalau tata letak ini kan tentu berhubungan dengan seperti buku, ya, koran, majalah, ya. Kan dia ketua aktivita kan kayaknya dulu kan. Enggak sih, cuma ya kebetulan jadi pembantu. Jadi intinya kalau nge-layout itu dia secara umum bahasanya tata letak kan gitu ya, tata letak.
Jadi kalau satu buku itu kan kadang judulnya di atas, nah, terus isinya di tengah, kadang diisi itu kan ada gambar-gambarnya kayak gitu. Nah, otomatis untuk koran kan notabene-nya gambarnya lebih banyak daripada buku. Nah, itu kan bedanya koran sama buku. Mungkin di koran itu yang memberikan nilai tawar selain isinya itu informatif, juga ada gambar-gambarnya ya. Biasanya anak kecil kan suka gambar kan gitu. Ya sebenarnya bukan anak kecil aja, secara umum gambar itu bisa masuk unsur dalam kayak di jurnalistik juga kan. Nah, Iya. gitu. Nah, perpindahan dari desain itu kan ke layout itu kan ada alasan tertentu kan? Atau karena dalam persoalan desain ini masih belum cukup untuk biaya kehidupan atau Oh. atau ada ya kalau misal layout ini tantangan lebih besar gitu. Jadi saya mau cerita kenapa kok saya langsung ke dunia layout ya. Iya. Jadi dulu itu saya sempat kerja di Yogyakarta. Wow, keren guys. Di Masih Jogja. muda sudah nyampe sana ya. Terus Kayaknya lanjut. udah banyak deh yang muda yang udah sampai sana. Tapi kan ini murni generasi Pamekasan guys. Iya, Jadi iya. cukup menginspirasi. Lanjut Kak, gimana sudah ke sana? Ya. Intermezzonya ini Iya. terlalu. Oke, habis dari sana saya nggak punya pekerjaan, dan kebetulan di Kabar Madura itu membutuhkan layouter gitu. Nah, di Jogja saya sudah punya basic. Nah, punya basic kan kebetulan aplikasinya sama. Oh, sama. Jadi yang untuk aplikasi layout ini namanya Adobe InDesign. Nah, di Jogja sebelumnya saya sudah pernah utak-atik lah dasarnya, basicnya gitu. Dasarnya ya. Basicnya. Jadi nyampe sini ditawarin untuk kerja sebagai layouter. Ya tentu untuk aplikasinya InDesign juga. Ya karena butuh duit juga gitu. Betul, Ya betul, kan betul, kerja guys. itu kan memang Ya. kayak gitu. Oke, jadi saya terima, saya masuk itu tahun lalu itu masih. Jadi saya masuk di Kabar Madura itu kalau nggak keliru Juni tahun 2019. Berarti sudah 1 tahun. 1 tahun. Sudah 1 tahun. Kira-kira Kak ada tantangan berat gak jadi layouter gitu? Ada sih pasti. Jadi layouter itu mungkin saya sebenarnya nge-layout itu sudah sejak di mahasiswa ya. Sebenarnya sekarang masih mahasiswa ya. Keren. Sekarang masih mahasiswa. Ya. Sudah sejak mahasiswa loh jadi Iya. layouter. Enggak, sekarang tetap mahasiswa. Iya. Itu pembahasan lain nanti. Lain-lain ya. Ini Iya. di sensor nanti mahasiswanya ya. Nah, cuman beda dulu itu pakai Corel Draw. Iya. Pakai Corel Draw. Dan setelah saya tahu aplikasi Adobe InDesign, itu jauh lebih mudah pakai Adobe InDesign. Pakai Corel Draw itu sebenarnya orientasi pakai Corel Draw itu bagi teman-teman yang ingin memulai desain grafis gitu, pengen nyetak undangan, pengen bikin logo atau pengen bikin banner, Ya. baru pakai Corel Draw gitu. Nah, tantangan yang pertama di dunia kerja itu, ya, di dunia kerja kita harus paham arah perusahaan gitu. Kita harus bisa membaca perusahaan ini arahnya kemana, dan kita harus menyesuaikan. Artinya setiap perusahaan kan mempunyai pakem ya. Oh iya, Pak. Pakem ya istilahnya, entah itu logonya, karakter warna kan gitu ya. Iya. Terus di dalam suatu, kalau saya koran basicnya di dalam satu halaman itu ada berapa berita. Nah, itu kan hal-hal pakem yang layouter yang notabene-nya adalah karyawan gitu ya, harus mengikuti alur tersebut. Nah, tantangannya di situ. Jadi saya dulu di istilahnya training ya di training kalau nggak salah selama 3 bulan untuk beradaptasi dengan lingkungan iklim kantor. Nah, itu tantangan kantor. Tantangan yang kedua untuk aplikasi Adobe InDesign ini menurut saya aja ya, asumsi saya aja. Adobe InDesign untuk di Pamekasan ya, itu tidak banyak disekolahkan lah istilahnya tidak banyak jasa kursus Jasa kursus. yang
jarang gitu. Jarang, saya aja nggak pernah ketemu tuh. Iya. Nah, nggak pernah ketemu, saya otodidak nggak pernah ketemu. Nah jadi tantangannya adalah ketika kita itu punya suatu apa ya istilahnya, punya suatu kendala atau punya suatu, saya misalnya nggak tahu tentang apa sih yang ya rahasia di balik aplikasi Iya, itu. iya. Nah, aplikasi itu, nah itu mungkin kesusahan, cuman karena sekarang itu sudah modern, jadi tinggal ke YouTube aja, ke tutorial aja gitu. Ya, itu kan lebih Itu bukan tantangan berarti. iya, apa ya? Lebih ke apa ya? Lebih ke apa ya namanya? Ya pokoknya itu bukan tantangan ya, karena bisa dicari itu ya. Iya ya. Iya. Jadi tidak mudah guys. Perlu juga teman-teman juga menyelingi, apalagi sekarang sudah eranya informasi untuk mengakses belajar secara mandiri itu lebih mudah kan. Nah, itu tadi tantangan. Sekarang manfaatnya setelah apa ya? Mungkin manfaatnya terhadap Manfaat. kakak sendiri itu apa sih Manfaat sekarang? kepada Iya. saya sendiri yang jelas semua orang pengen Ya, mandiri kan. Ya. Ya, saya pengen mandiri itu kan bagian dari tahap selain ke diri sendiri mungkin ke keluarganya kan gitu. ya. Yang kedua mungkin manfaatnya saya bisa jauh lebih mengenal hal-hal yang sebelumnya saya tidak ketahui seputar layout. Ya seperti selama saya masuk di dunia apa ya perlayoutan ini, saya akhirnya bisa tahu bagaimana susahnya media-media besar seperti Kompas, Jawa Pos ya, ketika membuat suatu tampilan, suatu hasil karya layout yang enak dilihat ya, kemudian nyaman bagi pembaca. Nah, jadi manfaatnya saya bisa belajar dari situ. Oh, dapat pengetahuan lebih gitu. Untuk selain itu apa? Selain itu mungkin relasi. Oh, Ya, iya. jadi relasi ini kan penting kan men ya. Ya, Relasi betul, itu betul. saya bisa banyak dihubungkan dengan teman-teman yang sekalipun bukan satu frekuensi tentang dunia layout, tapi satu frekuensi tentang dunia media. Karena kan saya berada di bawah naungan media sebenarnya. Saya kerja di media, cuman divisi ya istilahnya, atau job desk-nya saya itu di bagian layout. Mungkin ada kesan-kesan deh. Atau apa ya istilahnya itu? Apa? Nyalah istilahnya. Iya. Oh iya. Lebih tepatnya seperti itu kan. Pengalaman terbaik. Untuk saya pribadi ya, karena di luar pekerjaan saya tidak hanya bersinggungan dengan layout saja. Untuk saat ini saya tertarik untuk mengembangkan ini cuman tertarik aja ya, nggak ya. Tertarik untuk mengembangkan di dunia sinematografi. Keren, guys. Jadi sepertinya untuk wilayah Pamekasan atau mungkin Madura ya, sinematografi itu masih ya bukan tidak ya, tapi masih menjadi sesuatu yang langka. Dan sesuatu yang langka tersebut menurut saya akan bergerak dinamis, akan menuju ke masa di mana sinematografi suatu saat di Madura ya, di Pamekasan khususnya, itu akan muncul teman-teman milenial atau orang-orang sini yang mungkin belajar dari luar, oke, nggak apa-apa, dan pulang membawa ilmunya tentang dunia sinematografi, yang menurut saya itu kok saya pengen juga belajar tentang sinematografi. Ini cuma tertarik aja gitu ya. Kemudian selain itu, karena melihat perkembangan digital hari ini kan cukup luar biasa kan ya, sedangkan di Pamekasan sendiri itu menurut saya masih ketinggalan gitu. Jadi itu guys, dari pemaparan dari
kehidupan sosok pemuda inspiratif hari ini. Iya. Namanya Kak Faik. Ini bagi saya luar biasa ya. Masih muda, sudah bisa mandiri, bisa banyak relasi. Ini yang perlu kita tanamkan kepada gas-gas ini, utamanya nanti biar tidak cuma rebahan. Iya. Karena musim Saya pandemi. juga rebahan. Tapi makanya. setidaknya kakak sudah bangunlah dari kaum rebahan ini kak gitu. Bangun dari Ya tidur. mungkin untuk menginspirasi yang lain, ada nggak pesan-pesan yang ingin disampaikan kepada pemuda, khususnya yang milenial kak? Karena bagaimanapun mereka juga ingin mandiri, banyak relasi ataupun pengalaman-pengalaman lainnya. Silakan. Ya, sebenarnya sebenarnya ini sebenarnya saya merasa Ya. nggak pantas ya. Dia saking tawaduknya guys. Bukan beneran ini. Enggak, tadi ini Dia- cuman hostnya aja yang terlalu intermezzo gitu. Ya. Sebenarnya saya ini siapa kan? Aduh, cuman salah satu contoh yang mungkin perlu saya tiru ketika channel Sarofi ini ya, channel Sarofi ini mengawali dengan cara mengundang teman-teman untuk sharing ya, termasuk saya ini, untuk berbagi pengetahuan yang Didapat, mungkin itu sederhana, tapi mungkin bagi yang belum tahu mungkin bisa bermanfaat kan gitu ya. Iya, betul kak. Nah, apa tadi pesan ya? Iya, pesan kepada mereka. Oke, pesan apa ya? Saya nggak tahu kalau untuk memberi pesan gitu. Oh, terbiasa nggak diberi pesan. Terbiasa nggak memberi pesan. Oke. Cuman kalau menurut saya selaku orang Madura dan selaku anak milenial, bukan cuman untuk teman-teman aja, untuk saya sendiri Ya, mengharapkan bahwa masih banyak hal-hal kemaduraan yang kurang terekspos Iya, betul. secara positif di luar. Ini pengalaman saya Ya, ketika saya keluar, ketika saya di Jogja, ketika saya di beberapa tempat di luar sana. Madura lebih dikenal sosok seperti Caroknya. Iya, masih pada tempo dulu gitu, gak ada. Ya, masih tempo Ya. dulu. Terus masih dikenal satenya. Iya, sate. Yang menyentuh milenial masih belum tersentuh gitu kan. ya mungkin ya karena kedua hal itu sudah dari dulu tertanam kepada masyarakat di luar sana, sehingga meskipun hari ini saya lihat banyak perkembangan dari pemuda Madura seperti penulis, terus seniman, sastrawan, penyair yang itu lahir dari darah Madura, itu mungkin kurang terekspos, karena dari dulu yang sering terekspos hanya itu aja yang lebih masif gitu. Jadi mungkin ini tanggung jawab kita semua, termasuk saya, untuk lebih mewarnai ya, istilahnya untuk mewarnai Madura ke depannya. Itu sebenarnya nggak hanya tentang Carok dan nggak hanya tentang sate saja. Iya. Ya. Sekarang ada channelnya Sarofi, Wih. gitu ya. Terus Pertama ada jadi teman-teman nanti kalau ingin lebih tahu lebih panjang untuk tahu ini tentang dunia layout, jadi Main ke kantor ya? bisa bincang sama beliau gitu. Apa Iya. medianya dulu kak? Media. sekarang masih Iya, media sendiri, medianya media sendiri. IG, Facebook apa. Oh, Bisa ditayangkan. iya di bawah ini mungkin. Iya, ya. oh Di iya. bawah ini. Betul. Di bawah saya, bro. Jadi Iya. hari ini guys, alhamdulillah ilmunya cukup luar biasa bagi kita. Semoga ini juga menjadi inspirasi bagi kita, sehingga Madura kedepannya tidak hanya dikenal dengan, betul kata pemateri tadi, bahwa tidak dikenal dengan sate. Pemateri. Wih, iya, apa ya? Iyalah, Bukan. pokoknya kayak gitulah. Tuh biar ada yang lebih menarik ataupun menyentuh dunia milenial. Mungkin hanya itu dari saya, tapi jangan lupa Subscribe. yang masih belum subscribe Ya. pada channel nih Sarofi channel guys. Saya harus dapat itu nanti. Oh iya ya. Aduh, gimana ya? Agak keberatan, masih perdana guys. Jadi
dukung terus channel Syarofi channel. Terbaik ini, Mas. Wih, Ya, enggak benar. Tapi jangan lupa di like, comment, and subscribe. Ya terima kasih. Semoga kita bisa berjumpa lagi.